Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di Simpur Jaya Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Yang sedang merintis usaha semoga dilancarkan ya, dan yang mau mikir-mikir yang masih mikir-mikir ingin membuka usaha apa gitu kira-kira yang cocok ya teman-teman, semoga disegerakan ya, dimudahkan dalam pilihannya ya. Dan video kali ini saya akan share lagi tentang persembakoan ya teman-teman, usaha persembakoan usaha saya ini, usaha sembako saya gitu ya teman-teman. Ini ada beberapa cara untuk kita memulai usaha warung sembako ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Pembahasan sok bener ya. Kita share lagi ke pembahasan sembako ya teman-teman. Ini ada 9 langkah untuk membuka usaha warung sembako ya, dengan sukses tentunya ya. Itu harapan kita semua adalah usaha itu sukses dan tanpa kendala gitu. Tapi itu tidak mungkin ya, semua usaha apapun pasti mengalami kendala, mengalami kerumitan tersendiri ya, mengalami masalah-masalah. Namun bagaimana caranya kita mengatasi ya, supaya usaha kita itu tetap berjalan lancar dan menghasilkan sesuai dengan keinginan kita tentunya ya. Nah ini kayak saya mau share kegiatan di warung dan beberapa pengalaman saya juga ya. Warung sembako itu menjadi salah satu bisnis yang paling potensial untuk dilakoni sekarang ini ya teman-teman. Hampir semua orang akan membutuhkan sembako ya, barang-barang sembako itu sepanjang tahun ataupun sepanjang hidupnya seperti itu ya. Sebab barang sembako ini termasuk dalam kebutuhan yang wajib dipenuhi setiap harinya teman-teman. Barang-barang sembako itu tidak pernah sepi pembeli ya. Warung sembako akan berkembang dengan pesat, apalagi jika dibuka di lokasi yang sangat strategis teman-teman ya. Yang masih bingung, ayo pilihannya apa usahanya. Usaha sembako aja mudah teman-teman ya, barangnya mudah didapat, lakunya setiap hari gitu ya. Ini ngomporin ya, ngomporin yang belum punya usaha, yang mungkin ingin membuka usaha gitu ya. Ayo semangatnya dibangun lagi ya teman-teman. Semoga disegerakan yang masih berkeinginan namun belum tercapai, semoga disegerakan ya teman-teman. Namun persaingan dalam usaha sembako ini juga terbilang sangat ketat banget ya teman-teman, sebab ada banyak orang yang tertarik untuk menekuninya gitu ya. Sangat penting untuk memulai bisnis ini dengan cara yang tepat sejak awal teman-teman. Bukan hanya persaingannya yang sangat ketat, berbagai kendala lainnya juga dalam usaha sembako ini sangat banyak ya, ujian-ujian lainnya ya teman-teman. Jika belum mengenali usaha sembako ini mungkin terlihatnya mudah, gampang gitu ya. Padahal yang sudah terjun ke usaha ini banyak yang baru memulai udah putus asa, udah putus di tengah jalan seperti itu ya teman-teman. Karena belum tentu semua orang bisa bertahan ya dengan usaha sembako ini. Karena persaingan yang begitu ketat, berbagai kendala lainnya di dalam bisnis warung sembako ini juga tentu harus kita antisipasi dengan baik teman-teman ya. Sebelum teman-teman memulai usaha warung sembako itu, ada baiknya teman-teman mengetahui ya apa saja sih yang harus dilakukan dalam memulai usaha sembako ini. Yang pertama adalah susun rencana bisnis dengan matang ya, karena setiap usaha itu harus melalui perencanaan yang baik terlebih dahulu agar kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar. Hal ini juga wajib kita lakukan ya di saat berencana membuka usaha warung sembako tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dihitung dan direncanakan dengan tepat ya, antara lain itu adalah modalnya, dan yaitu modal usaha sembako ya, itu yang utama teman-teman ya. Dan juga pola kerja dan jam operasionalnya itu harus kita mengetahui juga ya, dan persaingannya juga harus kita ketahui dan lain-lainnya ya teman-teman pastinya. Karena persembakoan ini banyak banget pesaingnya, entah itu warung tradisional ataupun minimarket yang terdekat gitu ya. Itu juga salah satu pesaing kita ya. Rencana yang matang akan memampukan kita untuk mengelola dan mengembangkan usaha sembako ini dengan maksimal ke depannya ya. Dan
awal itu kita tuliskan beberapa rencana ini secara rinci ya, sehingga kita bisa fokus untuk menjalankan usaha dengan baik. Yang kedua, langkah kita membuka usaha sembako agar sukses itu adalah dengan melakukan riset pasar ya teman-teman. Langkah selanjutnya, dengan riset pasar ini kita perlu ya untuk melihat peluang bisnis ini ke depannya seperti apa ya, termasuk juga berbagai tantangannya itu apa saja yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam usaha kita ini teman-teman ya. Lakukan survei untuk melihat tingkat persaingan usaha ini dan juga kendala-kendala apa saja yang umum sering kita jumpai dalam usaha sembako ini teman-teman. Atau juga kita bisa berkunjung ke salah satu teman ataupun saudara yang sudah mempunyai usaha sembako dan kita bisa tanya-tanya kepada mereka ya teman-teman, apa saja kendalanya, apa saja keuntungannya, apa saja masalah-masalah yang sering dijumpai seperti itu, dan menanyakan juga barang-barang apa saja yang sekiranya cepat laku gitu ya. Bahkan jika perlu kita sedikit bertanya kepada calon pelanggan kita ya, misalnya tetangga terdekat kita ataupun saudara yang dekat rumah kita yang pasti akan menjadi langganan kita ke depannya ya, kita harus tanya kepada mereka gitu, apa saja sih yang dibutuhkan di dalam kesehariannya gitu, dan sekalian kita melihat responnya bagaimana ya dari para calon pelanggan kita itu, apakah mendukung ataupun apapun ya kita terima teman-teman ya. Dengan rencana kita membuka usaha ini pasti dong banyak tetangga ataupun teman terdekat yang mendukung pastinya ya teman-teman. Yang ketiga, cara kita membuka usaha sembako agar sukses itu dengan cara melakukan perhitungan modal dengan sangat cermat ya teman-teman. Bisnis akan berjalan dengan lancar dan sukses jika keuangannya direncanakan dan disiapkan dengan matang. Dan kita bisa memulai dengan melakukan perhitungan modal ya, agar kita bisa menyiapkan dalam jumlah yang tepat juga untuk modal usaha kita ini teman-teman. Dan kita harus cek juga ya tempat usaha kita itu, misalnya di dalam rumah kita ya, misalnya di garasi rumah ataupun di kamar ataupun di ruang tamu ataupun hanya di teras aja gitu ya. Kita harus tahu ya, harus dicek juga ya kesiapan bangunan ataupun tempatnya untuk kita berjualan ini ya, apakah membutuhkan renovasi atau tidak gitu, atau hanya butuh dicat aja ataupun hanya butuh mungkin tenda kecil ataupun hanya butuh meja kecil gitu. Lalu putuskan ya apa saja sih yang harus kita jual, harus kita lakukan di awal itu apa saja ya. Mungkin kita membutuhkan meja, membutuhkan rak, membutuhkan etalase, membutuhkan juga pajangan yang digantung ataupun rak gondola gitu ya. Itu barang-barang yang memang kita butuhkan di awal saat kita buka usaha sembako, dan barang-barang tersebut sangat kita butuhkan ya teman-teman. Nah tadi itu peralatan untuk kita memulai usaha ya. Kita membutuhkan beberapa rak, membutuhkan beberapa meja misalnya ya, meja kasir dan meja untuk menyimpan barang-barang dagangan kita ya. Selanjutnya kita fokus ke barang-barang yang akan kita jual ini ya. Di masa-masa awal seperti ini kita akan lebih baik untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang sifatnya mendasar dan banyak dicari orang ya, dicari orang setiap hari seperti itu ya. Itu barang-barang yang terlebih dahulu kita utamakan untuk dijual di warung kita. Langkah selanjutnya untuk kita memulai usaha sembako itu dengan menata barang-barang dagangan ya. Menata dengan baik, kita mengelompokkan barang-barang yang kita jual ini ya. Aturlah tata letak setiap barang di dalam warung kita ini dengan baik agar terlihat rapi dan menarik gitu ya, tidak berantakan, dan ini juga akan mempermudah kita maupun pembeli untuk menemukan barang-barang yang saat itu dibutuhkan gitu ya. Karena penataan yang tepat itu seperti ini juga ya akan menghemat waktu dan tenaga kita. Untuk itu kita gunakan lebih baik jika memang sudah ada ya, kita gunakan etalase dan juga rak-rak ya dengan ukuran yang tepat juga ya. Letakkan setiap barang-barang itu berdasarkan kategorinya ataupun jenisnya ya, agar lebih mudah diambil saat ada pembeli datang. Yang kelima, langkah awal membuka usaha sembako itu adalah kita menjaga kebersihan ya. Dengan kita selalu menjaga kebersihan ini, pelanggan pun akan senang dong pastinya dengan barang-barang yang rapi dan terawat gitu ya.
dan kita pun yang menjual merasa nyaman berjualan di warung kita, lebih semangat lagi pastinya ya jika barang-barang yang kita jual ini terlihat rapi, menarik pembeli gitu ya. Kebersihan toko itu akan menjadi poin penting juga yang harus selalu dijaga ya. Toko yang bersih itu akan terlihat nyaman dan rapi, sehingga pembeli pun senang ya untuk berbelanja di kita, teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya jadi langganan kita terus, karena melihat toko kita itu selalu rapi dan menarik pembeli tentunya ya. Selanjutnya, langkah awal membuka usaha sembako itu dengan kita menyediakan berbagai macam produk sembako itu yang sangat berkualitas, teman-teman, yang masih bagus kemasannya, yang masih bersih gitu ya, teman-teman, yang memang dibutuhkan pelanggan itu barang-barang yang memang terkenal gitu ya. Biasanya di warung baru itu jangan coba-coba untuk menjual barang-barang yang belum dikenal masyarakat gitu ya. Kita harus usahakan jika berbelanja itu membeli barang-barang yang memang sudah dibiasakan, sudah terbiasa digunakan oleh masyarakat sekitar ya, teman-teman. Berbagai bahan yang dijual di warung sembako itu pada umumnya bahan makanan ya, ataupun alat kebersihan gitu, sehingga pentingnya untuk memastikan kualitasnya itu ya. Pastikan juga menjual barang-barang itu yang sangat berkualitas baik dan tidak asal-asalan ya. Jika perlu kita sediakanlah dua kualitas yang berbeda untuk setiap barang ya, teman-teman. Misalnya ada yang harganya murah, ada harganya yang mahal gitu ya, jika modalnya sudah mencukupi. Namun jika modalnya masih kecil, ya udah kita pilih yang standar aja, yang terbiasa dibeli sama masyarakat sekitar warung kita itu ya. Dengan adanya dua pilihan itu akan memungkinkan ya pembeli memiliki pilihan dan bisa menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya, teman-teman. Jika modalnya sudah cukup, kita beli beberapa barang yang memang pilihan gitu ya. Ada yang lebih baik kualitasnya, ada yang sedang seperti itu, ada juga yang murah seperti itu ya, teman-teman. Yang selanjutnya, yang ketujuh, susunlah strategi penjualan. Penjualan itu sangat sangat nomor satu ya setelah kita membuka usaha, teman-teman ya. Ada banyak warung sembako di luar sana yang menjadi pesaing usaha kita ya. Dalam usaha ini kita harus atur strategi ya, ataupun kita susun strategi pemasaran ya, yang pemasaran yang tepat sejak awal agar usaha ini bisa memenangkan ketatnya persaingan ya. Misalnya kita melakukan promosi ya, bisa menjadi pertimbangan juga untuk kita ya. Terutama di masa-masa awal ini kita harus punya ciri tersendiri ya untuk toko baru ya, karena pertama kali dibuka. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya, mulai dari menggelar soft opening ya, ataupun memberikan potongan harga, ataupun untuk diskon gitu, ataupun pembelian belanja 30.000, 50.000 dapat hadiah apa gitu ya, teman-teman. Kita bisa atur-atur kesananya ya, memberikan hadiah barang alat rumah tangga, misalnya piring, gelas, mangkok, ataupun lain-lainnya ya gitu. Langkah selanjutnya, cara kita memulai usaha sembako itu kita memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan kita ya. Layanan yang baik itu akan selalu menjadi pertimbangan pembeli ya saat berbelanja. Di awal buka itu wajib banget ya kita punya pelayanan terbaik kepada pelanggan, siapapun itu mereka ya, entah itu anak-anak ataupun orang dewasa, sama harus kita layani dengan baik gitu ya. Menyapa pelanggan dengan salam ya, ataupun kita mengucapkan terima kasih setelah mereka selesai berbelanja, itu juga salah satu pelayanan kita juga ya. Di awal-awal kita buka itu kan agak canggung gitu ya, teman-teman, dan bukan hanya kerapihan ataupun kebersihan toko aja, namun kita pun yang memiliki warungnya itu harus enak gitu ya, diajak ngomong enak, ditanya enak gitu ya, gampang dan gesit gitu ya, orangnya enak nih, yang jaga warung ramah gitu, selalu senyum, selalu sopan kepada siapapun gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi poin penting lainnya ya, yang akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan kita. Selanjutnya, langkah membuka usaha sembako agar sukses itu lakukan pembukuan dan kelola keuangan dengan baik, teman-teman. Ini sangat mudah dan agak susah juga, teman-teman ya, jika tidak bisa mengerem, tidak bisa menghemat gitu, kita akan kewalahan memang ya. Di awal-awal itu kita biasa
royal mungkin, biasa jalan-jalan, biasa kemana gitu. Namun setelah membuka usaha sembako kita harus bisa berhemat teman-teman ya, apalagi jika modal kita itu masih kecil, masih minim, kita harus sehemat mungkin ya teman-teman. Jangan sampai modal kita itu habis gitu untuk keperluan-keperluan yang di luar warung sembako. Lakukan pengelolaan keuangan toko dengan baik ya, sehingga arus kas bisa terlihat dengan jelas juga teman-teman. Jangan lupa untuk selalu membuat pembukuan kecil ya secara rutin, baik itu untuk pengeluaran maupun pemasukan warung kita ini teman-teman ya. Itu sangat baik banget ya teman-teman, pembukuan warung itu kita harus punya ya, biarpun asal-asalan orat-orat gitu kita harus punya teman-temannya, biar kita tahu pemasukannya berapa, pengeluarnya berapa gitu ya teman-teman. Hal ini juga akan mempermudah kita ya untuk mengawasi setiap uang dalam usaha kita ini ya teman-teman, termasuk untuk melakukan evaluasi keuangan warung kita ini jika memang itu dibutuhkan ya. Dan jika perlu juga kita gunakan aplikasi khusus yang mengelola keuangan warung kita dengan lebih mudah dan praktis. Sekarang tuh banyak ya teman-teman aplikasi-aplikasi yang untuk kita gunakan pembukuan untuk warung ya teman-teman. Bisnis usaha warung sembako ini bisa menjadi pilihan untuk kita ya yang ingin segera mencoba peruntungan dalam usaha bisnis sembako ini ya. Selain pangsa pasarnya yang cukup luas, potensi keuntungan bisnis ini juga terbilang besar ya. Perputaran uangnya sangat cepat ya teman-teman, dan barang-barangnya pun pasti laku setiap hari gitu ya. Itulah teman-teman beberapa langkah untuk memulai usaha sembako agar sukses dan berkembang ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, semoga menginspirasi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.